terbang-terbang itu namanya insan. Apakah berhak seperti itu? Maknanya apa? Makna dari insan itu apa? Zubab itu apa? Yang seperti apa? Hayawan yang seperti apa? Maka kemudian para uqala mencari-cari. Insan itu hayawan yang bagaimana? Nah, kemudian mencari perbedaan antara insan dengan hayawan yang lainnya. Menemukan insan adalah hayawan yang natik. Ketika natiknya hilang, nanti akan kita jelaskan. Hayawan natik itu adalah hakikat dari manusia. Bahwa manusia itu adalah gabungan dari dua makna, hayawan sama natiknya. Natik di sini adalah natikun bil quwwah. Natikun bil quwwah. Artinya kalau ada seseorang min sya'nihi an yantik, memang sewajarnya kalau dia lagi normal dia natik, maka dia tetap dikatakan insan. Hayawan yang sewajarnya natik tapi kebetulan saat itu tidak natik. Seperti orang gila misalnya. Saat itu dia tidak sedang natik, tapi min sya'nihi an yantik. Kalau dia lagi normal dia natik. Itu artinya apa? Itu artinya tetap insan. Orang gila dinamakan insan juga. Bayi saat dia bayi dia belum bisa berpikir. Tapi min sya'nihi an yantiq. Sewajarnya kalau dia normal maka dia bisa berpikir. Kalau nanti dia besar, maka itu namanya insan juga. Itu disebut dengan natiqun bil quwwah. Natiqun bil quwwah. Jadi tidak disyaratkan natiqun bil fi'l. Ada natiqun bil fi'l, ada natiqun bil quwwah. Beda dengan tembok. Tembok itu katakanlah misalnya tembok itu hayawan misal, tapi bukan. Dia natik atau bukan? Tidak bisa kita menghukumi natik atau bukan. Atau dia min sya'nihi an, karena dia min sya'nihi an la yantiq. Tembok ini min sya'nihi an la yantiq. Papa tulis juga ini. Min sya'nihi an la yantiq. Tidak bisa berpikir. Oke, terus apa itu an-nutaq? An-nutaq mantik seperti yang ditarifkan di dalam mantik. Bahwa nutuk itu memiliki 3 makna. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah al-quwwah al-mudrikah. Quwwah al-mudrikah. Memiliki quwwah mudrikah. Berarti hayawan natik kalau mau dibahasakan apa itu al-insan? Hayyun. Natiqun. Kainun hayy. Kainun hayyun. Mudrikun bil quwwah atau lahu quwwah mudrikun. Akal nggak mas ya? Akal. Apa? Aklun apa? masuk ke hayawan. Akilun. Itu tadi natiqun maknanya adalah akilun. Oh iya. Natiqun maknanya adalah akilun. Mudrikun bil quwwah. Dia mampu untuk menerima informasi, dia mampu untuk mengetahui. Mudrikun lahu quwwah mudrikah. Kalau dimasukkan dalam namalnya Nabi Sulaiman, kan namalnya tahu, menunjukkan bahwa namal itu kan tahu akan diinjak sehingga mengumumkan ayo pada masuk. Karena la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Mereka tahu berarti ayo pada masuk. Hudhud juga ya tahu. Mereka tidak disebut dengan insan. Itu bagaimana? Itu ada khilaf bainal ulama apakah manusia itu adalah hayawan natik atau tidak. Jangan difikir terlebih dahulu. Belum saatnya, jangan difikir terlebih dahulu. Ngikut saja dengan para muhaqqiqun minal manatiqah bahwa al-insan memang hayawanun natiqun. Nanti akan ada pembahasannya. Bukan natik, ternyata ada yang lain-lain juga natik. Nanti bagaimana? Ikut saja bahwa insan itu adalah hayawanun natiqun. Berarti kainun hayy mudrikun bil quwwah atau lahu quwwah mudrikah. Sedangkan faros misalnya. Yang natik bil quwwah tadi maksudnya gimana? Yang natikun bil quwwah. Natikun bil quwwah artinya dia mampu untuk mengetahui sesuatu. Bukan mengetahui sesuatu dan dia memang mengetahui sesuatu. Mampu itu namanya natiqun bil quwwah. Mengetahui sesuatunya adalah natiqunnya. Bil quwwahnya adalah mampu mengetahui sesuatu. Ketika dikatakan natik, ada natik bil fi'al, ada natik bil quwwah. Kalau natik bil fi'al berarti dia memang benar-benar sudah mengetahui sesuatu. Berarti
Berarti di sini bil fi'li juga maksudnya. Berarti mudrik bil quwwah wa bil fi'li. Iya. Termasuk juga bil quwwah dan bil fi'li. Maka dikatakan insan. Jadi yang kalau bil fi'li benar-benar mengetahui sesuatu. Iya, seperti falah nih. Sekarang kan mengetahui sesuatu. Itu namanya falah insan karena kainun hai mudrikun bil fi'li. Bayi kan belum mengetahui sesuatu, belum tahu apa-apa. Nah, saat itu apakah dia bukan insan? Dia tetap katakan insan. Dia hayyun tapi natiqun masih bil quwwah. Karena nanti akan ada masanya dia nanti akan mengetahui. Kalau misalnya tadi hayawanun natik manusia al-insanu hayawanun natik mudrikun bil quwwah sama mudrikun bil fi'li. Ketika misalnya kan dari bayi dia nami sampai dia bisa dikatakan natikun bil quwwah wa bil fi'li. Nah, kalau misalnya kan manusia itu berkembang dan memahami sesuatu karena dia berinteraksi sesama manusia. Nah, kalau misalnya nih, kalau hewan dikatakan dia nggak termasuk mudriku bil akli sama bil akli sama bil fi'li. Sedangkan kalau misalnya hewan dengan hewan kan mereka saling memahami satu sama lain dan kita tidak memahami bahasa mereka. Nah, tapi mereka juga bisa dikatakan berkembang ketika mereka dilatih. Nah, kan kalau misalnya mereka dilatih bisa termasuk juga kalau menurut Anda tuh dia nanti bil quwwah sama bil fi'li itu tuh gimana? Nah, yang dimaksudkan dengan akhirnya menjelaskan dulu kan. Yang dimaksudkan dengan mudrik bil quwwah atau lahu quwwah mudrika adalah apa yang ada dalam akal kita. Sesuatu yang ada dalam akal kita dan itu sangat dalam, itu berpikir itu tidak dimiliki oleh hewan yang lainnya. Tidak dimiliki oleh hayawan yang lainnya. Buktinya apa? Buktinya hayawan kita sama-sama melihat mereka itu hidup, sama-sama mereka itu makan, sama-sama mereka itu minum. Tapi kenapa mereka nggak berkembang? Kenapa mereka nggak buat rumah sendiri? Kenapa mereka nggak menolak ketika manusia, ayo jalan? Ih, kamu kenapa sih? Nantang gitu ya. Ketika ya kan gitu, dia gerakannya gitu aja gitu. Artinya apa? Ada dalam diri mereka yang tidak dimiliki, ada dalam manusia, dalam diri manusia yang tidak dimiliki oleh mereka. Yang dimiliki itulah yang kemudian manusia berkarya dengan berbagai karya. Itulah yang dimaksud dengan akal. Dan itu tidak dimiliki oleh yang lainnya. Walaupun memiliki hal yang ada dalam benak, insting misalnya, hewan memiliki insting kalau lapar ya makan lah, tapi mereka tidak berpikir saya kalau lapar kemudian makan ya? oh tapi makan apa ya makan di mana gitu ya. Kalau mereka buktinya kalau mereka memiliki apa yang dimiliki oleh manusia, maka mereka akan bosan dengan makanan yang biasanya itu. Makan bosan, sesekali nyoba gitu ya, makan togi misalnya. Mereka enggak seperti itu. Itu kan gerakannya gitu-gitu aja gitu. Itu artinya bahwa mereka tidak memiliki sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan itu tidak diketahui apa di dalam ini, dan itu yang disebut dengan quwwah mudrikah. Itu yang disebut dengan akal. Paham ya? Yang bil-bil dijelaskan lagi. Yang bil itu benar-benar sudah terjadi. Dan tetap insan. Dia tetap insan lah. Justru hakikat insannya lebih kuat lagi. Tetap bisa nih ayat tiko. Hah? Bisa nih ayat tiko. Apa? Bisa nih ayat tiko. Min sya'nihi an yantiq. Nah. Natiqun ay min sya'nihi an yantiq. Natiqun bil quwwah ay min sya'nihi an yantiq. Yang sebutan di surah ini masih beda-beda. Apa? Itu salah satu iktirad terhadap definisi al-insan hayawan natik. Salah satu iktirad. Terus iktirad buat semut itu sendiri bukan apa namanya insan. Jawabnya itu. Lah jangan istighol dulu dengan khilaf para ulama. Hayawan natik nanti akan ada saatnya. Karena sejatinya saya berhak untuk tidak menjelaskan ini. Jadi saya berhak. Saya hanya akan mengatakan al-insan hayawan natik. Ya udah itu adalah dalalah wad'iyah yang mutabaqah. Selesai. Nah, itu khilafnya panjang, itu dalam filsafat. Kita sekarang ingin mengatakan bahwa al-insan adalah hayawan natik. Alarm lagi nih ya. Siap. Insan adalah hayawan natikun. Nah, ini adalah makna dari hayawan natik. Maksudnya adalah jismun nami hassas mutaharrik bil iradah yang mudrikun bil quwwah. Ini makna hayawan, ini makna natiknya, mudrikun bil quwwah.
Nah, itulah insan. Kemudian kita melihat faros. Kita melihat faros, apa yang membedakan antara faros dengan yang lainnya di antara al-hayawanat. Kemudian kita melihat faros itu ngikiknya itu loh. Itu namanya apa? Meringkiknya ya. Apa namanya apa? Meringkik. Meringkik dalam bahasa Indonesianya apa? Meringkik. Bahasa Indonesia. Meringkik juga sama. Meringkik namanya. Meringkik juga namanya. Maksudnya apa? Itu namanya itu ya. Meringkik katakanlah suara dengan suara khasnya itu. Itu dimiliki oleh yang lainnya atau tidak? Ya. Antar hayawan. Apakah ketika ada lalat gitu ya? Kalau mau lagi. Kalau mau lagi. Ketika kita lihat kecoa di dapur, kemudian ada suara gigi gitu ya. Kalau Suara kuntilanak? kuda. Banyak kuda. Suara itu atau enggak? Ternyata ringkikan itu dimiliki hanya oleh kuda. Kuntilanak. Yang lainnya kuntilanak. Beda ringkikannya. Coba kuntilanak gimana? Mantan. Kuntilanak. Cemburu kayaknya. Cemburu. Hayati. Ayang. Nah, itu tadi ternyata kita menemukan bahwa perbedaan antara kuda dengan yang lainnya adalah ringkikan khasnya itu. Maka ringkikan khas itu dalam bahasa Arab namanya adalah sohil. Suatu yang sohil, dia meringkik seperti itu. Nah, maka dikatakan apa itu faros? Hayawanun sohil. Hayawanun sohil. Karena dia adalah hayawan, semuanya termasuk hayawan, insan, faros, timsah dan lain-lain. Tapi yang membedakan di antara hayawan, dia adalah sesuatu yang sohil. Maka faros adalah hayawan sohil. Kemudian timsah juga ya. Dicari timsah. Apa itu timsah? Hayawan yang dicari perbedaannya apa? Apa? Ganas. Ganas banyak. Ganas masih banyak. Muayat juga ganas soalnya. Jadi muayat, timsah. Itu kiasnya salah. Ayat lagi. Timsah itu masih itu ya. Masih Kata sopan Bang- gitu. kata Muajab kata- Coba diterjemahkan. Kata mau jam ke kartu. Terminator. Nah, kemudian dicari-cari semuanya itu adalah bagaimana para uqala menentukan hakikatul asya, haqaiqul asya. Nah, pembahasan tentang haqaiqul asya itu adalah pembahasan ranah filsafat. Filsafat. Nah, jadi kita sekarang tahu nih bahwa hayawan itu adalah bahwa manusia adalah al-insan adalah hayawanun natiqun. Dan intinya mau mengatakan itu hayawan natiq gitu ya. Sebagaimana tadi sambosa itu adalah apa tadi? Makanan terdiri dari Gulas. Saya lupa terus namanya. Gulas. Baru denger loh. Gulas yang kulitnya itu saat kulit kue. Biasanya makan itu zabadi Inggris pupus itu. Ya, telur. Atau gulas. Oh, gulas. Gulas plus sayur-sayuran tertentu gitu ya. Nah, itu adalah hakikat dari sambosa. Sambosa juga baru dengar. Ibaal ada ya? Dia buah, itu kan buah. Oh, iya. Isinya apa? Kentang. Jangan matain kentang dong. Kentang. Oke, sebagaimana sambosa ini juga kita melihat hayawan. Apa hakikatnya hayawan? Nah, ketika dikatakan insan. Ketika dikatakan al-insan, kemudian yufhamu minhu hayawan natik, berarti fahmika itu adalah faham min tariqi ad-dalalah al-mutabaqiyah. Dalalah mutabaqiyah. Kalau dikatakan al-insan, tapi kalian memahami hayawannya saja atau memahami natiknya saja, maka saat itu kalian memahami secara tadammun lewat perantara tadammun, adalah tadammuninya. Sebagaimana ketika dikatakan sambosa, kalian memahami hanya gulasnya saja
atau bahan dari gulasnya atau sayurannya saja, maka saat itu kalian memahami secara tadammun. Kemudian ada yang ketiga, yaitu kita memahami sesuatu akan tapi bukan dari makna, bukan makna utuhnya, juga bukan makna sebagiannya. Dia ya dulu ala syai'in kharijin. Dalalatul lafzi ala amrin kharijin. Apa itu, Ustaz? Itu yang enggak bagian. Dan itu banyak kita temukan ketika kita mengatakan sesuatu hakikatnya apa, tapi kita memahaminya yang lain. Ya sering gitu ya. Kita mengatakan apa, hakikatnya memahami yang lainnya. Misalnya saya cuma mengatakan pisang goreng, cuma mengatakan itu. Tapi ada yang memahami, oh berarti besok pisang goreng itu. Itu kan pemahaman di luar gitu ya. Saya memahami cuma itu, mengatakan itu doang gitu. Tapi memahami sesuatu yang lain. Kopi. Besok libur. Jadi ada pemahaman-pemahaman yang di luar dari hakikat sesuatu, gitu ya. Pisang goreng tapi dimaknanya lain, gitu. Kemudian menyebut apa dimaknanya yang lain, menyebut apa dimaknanya yang lain. Itu namanya amrun kharij. Amrun kharij. Akan tapi amrun kharij ini ternyata kita harus dalam hal ini dalam mantik kita membedakan menjadi 3. Ada yang pertama. Mana? Ini udah ya? Sambosa. Dari apa? Allah makna. Ini mana dari artisan? Semua kon. Oke. Lafaz menunjukkan kepada makna. Jadi sudah yang bil mutabaqah, sudah juga yang di tadammun. Sekarang kita masuk yang bil iltizam. Ai dalalatul lafzi ala amrin kharijin anil makna al-mawdu' lazimin atau ghairu munfaqid lazimin lahu ghairu munfaq. Dalalatul lafzi ala amrin kharij anil makna al-mawdu'. Lafaz menunjukkan kepada sesuatu yang bukan makna maudhu'nya. Makna maudhu'nya tadi kan sambosa wudi'a li makna hadza. Kata-kata sambosa wudi'a li hadza al-makna. Itu adalah makna al-maudhu'. Kemudian misalnya insan wudi'a li makna hayawan natik. Itu adalah al-makna al-maudhu'nya. Nah, kita akan membahasnya tentang lafziyah yang wad'iyah. Makna maudhu'. Oke. Suatu lafaz dikatakan atau difahami di luar dari makna maudhu'nya. Di luar dari makna maudhu'nya. Akan tapi lazim lidzalikal makna al-maudhu'. Artinya lazim adalah ghairu munfaq. Nempel. Suatu lafaz menunjukkan kepada makna. Akan tetapi makna tersebut ternyata bukan makna maudhu' dari lafaz tersebut. Lafaznya apa, maudhu'nya apa, difahami sesuatu yang lain. Mungkin nggak? Banyak kita melakukan seperti itu. Difahami sesuatu yang lain. Akan tapi sesuatu yang lain ini lazimin lidzalika makna al-maudhu', selalu nempel, sangat berkaitan erat dan sampai tidak bisa terlepas. Ketika difahami makna ini, maka difahami makna lain. Suatu lafaz menunjukkan pada makna A. Makna A ini tidak bisa difahami atau selalu ketika difahami makna ini akan terfahami makna yang lainnya. Ketika diungkapkan lafaz ini yang difahami makna ini, makna yang C ini,
maka itu namanya dalalatul lafzi ala amrin kharijin lazimin li hadzal ma'na al mawdu'. Tapi dia kharij 'anil ma'na al mawdu'. Cuma dia memang lazim, dia ghairu munfak, dia tidak terpisahkan. Kalau dia kalau makna al mawdu'nya difahami, maka akan difahami amrun kharij. Gitu ya. Itu namanya amrun kharij. Tauriah. Lazim. Tauriah gitu. Jangan panjang dulu. Oke, itu adalah amrun kharij, memahami sesuatu yang lain dari makna al mawdu'nya. Tapi syaratnya adalah lazim. Untuk dikatakan bilil izam, syaratnya adalah lazim. Artinya apa lazim tadi? Ghairu munfak. Makna tersebut dengan makna yang satunya ini itu tidak bisa terpisah. Seperti makna minum tidak akan bisa terpisah dari makna ada peminumnya. Bagaimana mungkin ada pekerjaan minum tapi tidak ada yang meminumnya? Ya, berarti lazim. Ketika ada kebakaran, maka pertanyaan kita akan di mana? Kenapa? Tidak mungkin ada kejadian kebakaran tapi tidak ada tempatnya. Tapi kebakaran itu apa? Tempatnya itu kan bukan hakikat dari kebakaran. Kebakarannya itu adalah memiliki hakikat sendiri, tapi kita ternyata memahami sesuatu yang lain. Kenapa? Karena hakikat dari kebakaran ini tidak mungkin kecuali akan berkaitan dengan hakikat yang lainnya, yaitu ada tempat di mana. Gitu ya. Nah, ketika kita memahami tempatnya di mana, itu berarti kita memahami syai'un kharij, lakin lazim. Paham ya? Nah, itu adalah dan sah atau tidak sah itu adalah dalalatul lafzi ala amrin kharij. Tapi lazim amrin kharij 'anil ma'na al mawdu', tapi lazim ghairu munfak 'an al ma'na al mawdu'. Biasanya para ulama mencontohkan dalam hal ini ketika mencontohkan al-insan, dalalatul insan ala al-hayawan an-natiq dalalah mutabaqah. Dalalatul insan ala hayawan faqat atau an-natiq faqat dalalah tadammun. Kemudian natiq itu yalzam minhu qabul lil ilmi. An-natiq lahu quwwah mudrikah. Berarti dia nanti bisa mengetahui. Lahu quwwah mudrikah. Berarti dia nanti bisa mengetahui. Nah, qabuluhu lil ilmi adalah lazim. Karena dia itu mudrikun, dia lahu quwwah mudrikah. Berarti dia mudrik itu adalah sesuatu yang lazimnya. Dia nanti akan bisa mengetahui. Oke, itu adalah insan. Insan adalah hayawanun natiq. Sedangkan natiq lahu quwwah mudrikah, yalzam min dzalik qabuluhu lil ilmi. Berarti dia bisa menerima ilmu. Dia bisa mengetahui. Dia bisa menerima ilmu. Akan tapi bisa menerima ilmu apakah hakikat dari insan? Tidak. Insannya adalah memiliki quwwah mudrikah, memiliki quwwah mudrikah untuk digunakan sebagai mudrik.